saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dian Indah Ruskalina. Saya mahasiswi di Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Bimbingan Konseling. Nah, di video kali ini, saya telah menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Bimbingan Konseling Karir, yaitu mewawancarai guru BK SMP dan siswa SMP. Oke, langsung saja. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini saya minta izin kepada Ibu untuk melakukan wawancara tentang bimbingan konseling karir yang ada di sekolah sini. Lanjut saja untuk masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana proses perencanaan untuk pelaksanaan layanan pada bidang bimbingan karir di sekolah? Untuk proses perencanaan, pertama kita sebar dulu yang namanya need assessment. Itu namanya daftar cek angket kebutuhan siswa. Angket kebutuhan siswa kita sesuaikan, terus kemudian kita interpretasi, artinya hasil angket kebutuhan siswa itu kita lihat, terus kita ranking. Di ranking berdasarkan tingkat urgennya, mana yang prioritas, mana yang penting untuk dilaksanakan lebih dulu, mana yang belakangan. Nah, itu awal proses perencanaannya seperti itu. Jadi sebelum dilaksanakan BK karir harus sebar dulu assessment. Selanjutnya, apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan BK karir? Terus lalu bagaimana langkah Ibu dalam mengatasi hal tersebut? Kalau kendalanya karena Ibu sendiri ya. Jadi karena Ibu sendiri jadi tenaga terbatas. Terus untuk solusinya ya Ibu minta bantuan atau kerjasama dari guru bidang studi, dari wakil kepala sekolah, dari guru pembina ekskul, dari wali kelas, hanya kerjasama dengan dewan guru lain. Itu solusinya. Apa saja yang melandasi perencanaan BK karir yang ada di sekolah ini, Bu? Dasarnya pelaksanaan BK karir kan memang tugas pokok BK itu kan termasuk salah satunya bimbingan karir ya. Salah satunya itu yang melandasi itu tugas perkembangan siswa SMP. Kalau tugas perkembangan siswa SMP itu di usia SMP seharusnya mereka tuh sudah bisa merencanakan cita-cita karirnya seperti apa. Terus kemudian nanti studi lanjutnya mau lanjut ke SMA atau SMK itu sudah mulai harus direncanakan dari SMP. Itu dasarnya. Terus kemudian juga tahap dan karakteristik siswa SMP dari tahapan usianya itu di usia SMP itu sudah seharusnya mereka menetapkan cita-cita atau pilihan karirnya. Itu jadi tujuannya BK karir di SMP itu yaitu mengarahkan mereka nanti pada saat SMA saya pilihan pekerjaan saya apa. Itu sih dasarnya. Terus juga satu lagi disesuaikan sama kebutuhan masyarakat. Kan kalau masyarakat di sini kita kan ada di lingkungan perkebunan, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lingkungan perkebunan. Jadi misalkan pilihan-pilihan karirnya anak-anak yang nggak jauh-jauh dari lingkungan perkebunan kalau mereka masih mau tinggal di tempat sini, mungkin mulai dari mandor, asisten, terus kemudian bekerja di perusahaan, seperti itu disesuaikan sama kebutuhan yang dibutuhkan di lingkungan di mana sekolah itu ada. Di sini berarti di lingkungan kelapa sawit. Seperti apa pencarian data yang dilakukan oleh Ibu untuk mengetahui program apa saja yang dibuatkan? Biasanya sih melakukan program yang sudah ada sebelumnya. Ya, tahun lalu misalkan ada program, Ibu akan lakukan lagi. Kalau yang ditanya programnya apa, begitu ya. Misalkan kalau satu tes minat
tes minat. Setiap tahun di kelas 9 itu ada yang namanya tes minat. Jadi nanti ditahu apakah mereka itu minatnya ke bidang indoor, di dalam ruangan, atau di luar ruangan, atau mereka sukanya matematika, atau mereka sukanya ke seni. Itu kelihatan di situ minat. Tapi itu kan minat. Itu nanti bisa dijadikan acuan kalau mereka milih jurusan pada saat SMA gitu. Biasanya mereka itu kalau di situ mereka muncul hasil tes minatnya itu mekanikal misalkan, berarti mereka suka dengan hal-hal yang berbau teknik. Itu memudahkan mereka nanti pas SMK nanti mereka pilih jurusannya teknik misalkan gitu. Itu sih programnya. Apa yang kebutuhan siswa di sini? Bagaimana sistem pengorganisasian BK dalam melaksanakan program layanan karir tersebut? Ini sistem pengorganisasiannya ini kan ideal ya, ideal. Tapi kalau untuk sistem pengorganisasian ini ibu belum lakukan kalau di sekolah. Cuman idealnya memang minimal hasil tes itu kita kumpulkan, kemudian di file, dan itu bisa jadikan acuan untuk program di tahun berikutnya. Nah, yang dimaksud pengorganisasian mungkin lebih ke manusianya, pesan antara guru BK atau ke pengumpulan datanya. Kalau pengumpulan datanya, pengorganisasian itu hasil tes minat itu diberikan. Selain kita berikan ke siswa, kita juga harus pegang kopiannya untuk disimpan di sekolah. Kapan kiranya waktu yang pas untuk guru BK Iya, hujan nggak? Biasanya di awal tahun ajaran setiap semester ganjil. Di awal tahun ajaran biasanya bulan Juli itu siswa baru mulai tahun ajaran baru. Biasanya di bulan Juni itu sudah ada rencana program mulai bikin. kapan kiranya waktu yang pas untuk guru BK membuat program BK? Untuk membuat program tentu sudah ya, awal tahun ajaran baru di semester ganjil biasanya. Terus bagaimana langkah awal sebelum pelaksanaan bimbingan karir? Itu tadi menyebar assessment tadi, menyebar kuesioner, angkat kebutuhan siswa itu sebar dulu. Kalau sudah, baru kita mulai programnya. Apakah ada faktor pendukung dari keberhasilan pada proses perencanaan bimbingan karir di sini? Biasanya Mendukung kerjasama sih, kerjasama antar guru dengan pembina ekskul, dengan makassar kesiswaan,
perencanaan layanan bimbingan karir? Kalau merencanakan cuma ibu sendiri, nanti dievaluasi sama kepala sekolah. Nanti dalam pelaksanaannya ibu banyak dibantu sama dewan pimpinan. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh koordinator guru BK yang bertugas sebagai manajer dalam mengatur implementasi program layanan bimbingan karir yang ada di sekolah? Karena ibu sendiri di sini jadi nggak ada istilah koordinator, lebih bekerja sama Antara dewan guru yang lebih bekerja sama antara dewan guru yang bisa dilakukan oleh guru BK, mungkin terus kemudian apa yang menjadi bagiannya waktu kesiswaan, apa yang terus kemudian apa yang menjadi bagiannya waktu kesiswaan, apa yang menjadi bagiannya guru wali kelas, ini bekerja sama. Apakah dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir sudah sesuai dengan perencanaan awal? Sudah sesuai, namun tidak 100%. Karena kan dalam pelaksanaannya ada kendala ini dan itu, misalkan kondisi apalagi sekarang situasi pandemi begini, siswa kan masih belajar di Afdeling, jadi belum masuk ke sekolah, jadi menyesuaikan dengan kondisi belajar di Afdeling. Apa saja yang perlu diperhatikan koordinator guru BK? Apakah yang berhak merevisi pelaksanaan layanan ini? Kepala sekolah, revisi perbaikan, revisi dari kepala sekolah. Apakah program BK Karir berjalan dengan efektif? Selama sebelum pandemi efektif, karena kan siswa ada di sekolah, ya, jam belajarnya juga kan teratur. Sejak pandemi ini kurang lebih 2 tahun ya, karena jam belajarnya lebih singkat dan pertemuannya juga terbatas, jadi ya itu terlaksana Kapan waktu yang tepat untuk melakukan revisi program di sekolah tersebut? di akhir semester biasanya, setelah akhir semester biasanya di semester genap. Bagaimana tanggapan Ibu tentang program layanan BK Karir di sekolah perlu dibenahi atau Ya, sangat perlu dibenahi ya. Apalagi menyesuaikan dengan kondisi masa pandemi sekarang, harus disesuaikan dengan kondisi belajarnya anak-anak di FTI kan karena terbatas. Nah, di FTI juga fasilitas tidak selengkap di sekolah, gitu mungkin terbatas. Ya, misalkan untuk mengasih materi tentang apa ya, kayak itu tadi kita harus menggunakan alat mereka, butuh layar proyektor, karena dia dulu nggak ada listrik. Jadi butuh banyak penyesuaian, harus dibenahi, disesuaikan dengan kondisi belajar anak yang sekarang. mungkin itu saja yang bisa saya lalu maaf jika ada perkataan yang salah dan terima kasih sekali kepada Ibu sudah mengizinkan saya bersama acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada tugas dari kampus untuk mewawancarai guru BK SMP dan siswa SMP. Langsung saja masuk ke pertanyaannya. Apa yang adik ketahui tentang karir? Menurut saya, karir itu seperti cita-cita atau tujuan hidup jangka panjang dimiliki seseorang. Oke. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana menurut adik tentang program bimbingan karir di sekolah adik? Apakah berjalan dengan optimal? Kalau tentang program bimbingan karir di sekolah saya, iya, optimal. Karena guru BK di sekolah saya melakukan cara daftar cek kebutuhan siswa. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah adik sudah memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat adik? Iya, sudah. Jurusan yang saya minati, saya ingin memasuki jurusan IPA saat mendaftar SMA nanti. Karena cita-cita saya ingin menjadi pramugari.